Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun berada, sholat, puasa merupakan suatu perintah, kewajiban yang harus dilaksanakan setiap individu yang sudah memenuhi syarat. Maka berdosa apabila ditinggalkan atau tidak dilaksanakannya. Bagi wanita haid, justru perintah menjadi sebuah larangan yang berdosa apabila dilaksanakannya. Kemudian larangan apa lagi? Selain sholat dan puasa, ceramah Ramadan di channel YouTube PC Fatayat NU Kabupaten Demak. Kesempatan ini akan menyampaikan larangan-larangan bagi wanita yang sedang haid atau menstruasi. Dalam Safinatun Najah, li Syekh Al-Alim Al-Fadil Salim bin Samir Al-Hadrami menjelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yahrumu lan haram bil haidi sebab haid apa asyratu asya'a 10 pira-pira perkara. As-sholatu siji iku salat, wa tawafu lan tawaf, wa mashul mushafi lan ngepok mushaf, wa hamluhu lan gawa mushaf, wal lubthu lan meneng fil masjidi ing dalam masjid, wa qiraatul qur'ani lan maca Quran, was-shaumu lan poso, wat talaqu lan talak, wal mururu lan liwat fil masjidi ing dalam masjid in khafat lamun kuatir, talwithahu lamun kuatir sapa wadon talwithahu ing netasing geteh, wal istimta'u lan ngalap seneng bima kelawan bareng baina surrati warbah antarane pusar ke lutut. 10 perkara yang diharamkan bagi wanita yang sedang haid atau menstruasi, yaitu 1. Sholat, 2. Tawaf, 3. Menyentuh mushaf, 4. Membawa mushaf, 5. Berdiam di dalam masjid, 6. Membaca Al-Quran, 7. Berpuasa, 8. Talak, bercerai, 9. Lewat masjid apabila takut menetes darahnya, 10. Berhubungan intim. Yang pertama yaitu sholat. Dari berbagai macam sholat, baik sholat wajib maupun sholat sunat, termasuk sujud, baik sujud syukur, sujud tilawah, karena sujud merupakan bagian daripada sholat. Yang kedua, tawaf, mengelilingi Ka'bah 7 kali, yang diawali dan diakhiri dari arah Hajar Aswad. Seluruh rangkaian ibadah haji umroh bisa dan boleh dilaksanakan bagi wanita yang sedang haid kecuali tawaf. Nomor berikutnya, menyentuh mushaf. Mushaf adalah sesuatu yang dituliskan ayat-ayat Al-Quran dan diniatkan untuk dibaca. Bisa di kertas, di kain, dinding, atau mungkin benda-benda lain yang di sana dituliskan ayat-ayat Al-Quran dan disengaja diniatkan sebagai bacaan atau untuk dibaca. Nomor berikutnya, membawa mushaf. Tentu ini mushaf yang murni bertuliskan ayat-ayat Al-Quran. Berbeda dengan tafsir atau terjemah yang di sana banyak tulisan-tulisan keterangan atau syarah. Maka ulama berpendapat apabila mushaf atau Al-Quran itu separuh lebih tulisan-tulisan doa misalnya atau keterangan-keterangan, melebihi dari separuh huruf Al-Quran, jumlah huruf Al-Quran melebihi separuh dari Al-Quran, maka ulama berpendapat boleh. Seperti tafsir atau
terjemah Kemenak, terjemah Departemen Agama. Itu karena di sana banyak keterangan-keterangan sehingga diperbolehkan melebihi dari separuh dari Al-Quran huruf-hurufnya. Nomor berikutnya, berdiam di dalam masjid. Artinya bukan berarti duduk termenung dalam masjid diam, bukan. Berdiam di dalam masjid, seluruh aktivitas yang dilakukan di dalam masjid, bisa mondar-mandir, bisa membaca-baca, ataupun juga bisa diam. Selama menetap di dalam masjid, baik khawatir maupun tidak keluar atau meneteskan darah, kalau selama menetap di dalam masjid, maka hukumnya haram. Nomor berikutnya, membaca Al-Quran. Meskipun hanya satu huruf, B misalnya, akan tetapi niat membaca Al-Quran maka haram. Lalu bagaimana ketika doa atau zikir yang dari ayat-ayat Al-Quran, selama itu tidak diniati membaca Al-Quran, itu boleh, sebagaimana diterangkan dalam Al-Iqra, amma idza qara'a syai'an minhu la ala qasdil Qur'ani fayajuzu. Meskipun itu yang dibaca dari ayat-ayat Al-Quran, akan tetapi la ala qasdil Quran, tidak sengaja, tidak niat membaca Al-Quran, diniatkan berdoa mungkin, fayajuzu, boleh. Seperti indar rukub, wanita yang haid bepergian naik kendaraan membaca doa, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin, atau indal musibah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Contoh yang simpel yang setiap hari kita lakukan ketika kita mau makan atau setelah makan, membaca doa basmalah dan hamdalah. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Basmalah dan hamdalah merupakan min ayatil Quran, tetapi boleh dibaca dengan tujuan berdoa. Kemudian wassaumu, puasa, berbagai macam puasa, baik puasa wajib maupun puasa sunnah. Kemudian nomor berikutnya talak atau bercerai. Tentu ini berlaku bagi suami. Maka apabila suami menceraikan istri dalam keadaan istri yang sedang haid, hukumnya haram dan berdosa meskipun talaknya sah. Nomor berikutnya, melintas atau melewat di dalam masjid, menyeberang, masuk pintu satu, keluar pintu yang lain, dengan kekhawatiran, ketakutan apabila menetes darahnya sehingga mengotori atau menajisi masjid. Namun sekarang banyak perlengkapan yang bisa dipakai untuk pengamanan seperti pembalut atau pampers mungkin, atau masa haid yang sudah reda sehingga yakin tidak menetes, tidak keluar, sebatas lewat, melintas di dalam masjid boleh selama tidak menetap di dalam masjid. Yang nomor 10 yaitu ngalap seneng antara pusat dan lutut, bersentuhan kulit tanpa penghalang, ya, bersentuhan kulit antara pusar ke lutut, apalagi berhubungan intim, bersentuhan kulitnya saja tidak boleh, apalagi berhubungan intim, karena di sana ada jurang yang sangat berbahaya. Apabila dipaksakan maka minal kabair, termasuk dosa besar dan akan berdampak yang sangat buruk. Demikian 10 perkara yang diharamkan bagi wanita yang sedang haid. Wallahu a'lamu bissawab. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf dari segala kekurangan dan keterbatasan. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga diterima Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.